Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Roena, calon guru penggerak Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kali ini perkenankan saya untuk mendemonstrasikan pemahaman Ki Hajar Dewantara tentang penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu merdeka belajar, ada 4 faktor yang harus mendukung, yaitu adanya kesamaan pemahaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan merdeka belajar, peranan guru, lingkungan, dan strategi pembelajaran. 4 faktor ini harus bersinergi, berjalan bersama. Mari kita perjelaskan satu persatu. Yang pertama, adanya kesamaan pemahaman tentang tujuan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup dan tumbuhnya jiwa raga anak didik dalam garis-garis kodrat pribadinya, serta mempengaruhi lingkungannya mendapatkan kemajuan hidup lahir batin. Maksudnya, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan pengertian dan maksud tersebut, harus tumbuh pemahaman yang sama di antara guru dan orang tua bahwa pendidikan bukan menciptakan peserta didik seperti yang kita inginkan, seperti memahat batu menjadi sebuah patung. Akan tetapi, pendidikan hanya menuntun anak agar tumbuh sesuai kodratnya. Ibarat petani yang menanam benih di ladang. Seorang petani yang menanam benih hanya berkewajiban memelihara dan merawat tanaman sesuai dengan kodrat benihnya. Jika yang ditanam benih jagung, maka pemeliharaan dan perawatannya sesuai kebutuhan tubuh kembang jagung. Artinya, guru sebagai pendidik bertugas menuntun para murid dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri murid dan bagaimana perkembangan lingkungan dan zamannya, sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan jiwa merdeka dan melahirkan pribadi-pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Faktor yang kedua adalah guru. Guru adalah faktor terpenting dalam mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid. Guru adalah nahkoda yang membawa para muridnya dalam sebuah kapal besar yang bernama pembelajaran. Sebagai nahkoda, guru harus mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Menajamkan dan meningkatkan kompetensi dirinya, yaitu dengan mengikuti pelatihan, bersikap terbuka terhadap perubahan yang positif, aktif bekerja sama, sehingga tercapailah tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Faktor yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah sekolah yang menjadi ladang tempat tumbuhnya benih-benih pendidikan. Lingkungan ini harus menjadi ladang subur dan kondusif bagi para murid-muridnya tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Faktor yang keempat adalah strategi. Restu adalah visi SMP Negeri 1 Losarang, yaitu visi sekolah kami yang memiliki arti terciptanya peserta didik yang religius, sehat, tangguh, dan unggul. Berdasarkan visi sekolah kami, yaitu sebagai tempat atau ladang untuk menanam benih-benih, sekolah kami sudah menjadi tempat yang sesuai untuk proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat tumbuh sesuai kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sekolah dapat menggunakan 2 strategi, yaitu yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus pandai memilih metode, media, dan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan muridnya. Dengan pembelajaran diferensiasi,
dimengerti. Pembelajaran dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup, yaitu 1. Dalam kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar jam belajar akademik. Misalkan kegiatan sholat duha bersama, literasi, ekstrakurikuler, perayaan besar, senam bersama, go green, dan yang lainnya. Semua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan di sekolah kami. Dalam kegiatan ini, kita bisa menerapkan pembiasaan karakter, religius, gotong royong, saling menghormati, cinta kebersihan, cinta alam, belajar berkreasi, melatih raga agar menjadi tangguh sesuai visi sekolah kami. Ruang lingkup yang kedua adalah terintegritasnya pelajaran pendidikan dalam pembelajaran, yakni sebagai strategi pembelajaran. Misalnya, melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerjasama kelompok dalam membuat sebuah karya atau memecahkan masalah, dan lain-lain. Ruang lingkup yang ketiga adalah protokol, yakni budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah. Misalnya, datang tepat waktu, menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa dan mengaji sebelum belajar, dan sholat duha, dan yang lainnya. Tantangan. Setiap hal yang baru menuju perubahan pasti memiliki tantangan dan kendala. Tidak mudah mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan. Menerapkan merdeka belajar membutuhkan proses yang panjang. Butuh komitmen bersama, siap menuju perubahan yang lebih baik. Tetap semangat dan selalu optimis bahwa apa yang kita cita-citakan akan terwujud dengan terus bergerak secara dinamis. Salam bahagia, Guru Penggerak. Terima kasih sudah menonton